Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pada kesempatan kali ini kami dari KUA Kecamatan Kretek melaksanakan talkshow bersama narasumber kita Bunda Hajah Yusniati Muazzah, Sarjana Agama MSI. Semoga dalam perbincangan nanti akan memberikan manfaat. Yang kami akan mengambil tema yaitu tentang peran PAIF Penyuluh Agama Islam Kretek dalam menyukseskan transformasi layanan umat bagi Kecamatan Kretek menuju revitalisasi KUA Kretek tahun 2022 mendatang. Baiklah Mbak Yus, saya di sini akan menanyakan tentang bagaimana sebenarnya tentang arti TLU atau yang disebut transformasi layanan umat tersebut untuk bisa dicerahkan kepada para sahabat religi. Yang kedua, bagaimana nanti peran dari penyuluh agama KUA Kretek untuk bisa melaksanakan pelaksanaan dalam bimbingan penyuluhan itu, ikut serta bisa melaksanakan bentuk-bentuk transformasi layanan umat tersebut. Monggo Mbak Is. Terima kasih Putin atas pertanyaan-pertanyaannya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kami dari Penyuluh Agama Kecamatan Kretek akan menyampaikan tentang apa itu sebetulnya yang ditanyakan Putin tentang transformasi layanan umat. Sebetulnya transformasi layanan umat itu adalah sebuah perubahan sikap dari baik menjadi lebih baik begitu. Dan dimensinya sebetulnya ke dimensi inovasi Mbak Tini ya. Dimensi inovasi di mana dalam hal ini 7 program dari Kementerian Agama itu kan salah satunya adalah moderasi beragama, kemudian revitalisasi KUA. Nah ini revitalisasi KUA itu menjadi salah satu dari program yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Kebetulan juga KUA kita tahun ini 2022 ya dicanangkan menjadi KUA revitalisasi. Nah dalam hal ini mengacu kepada program transformasi layanan umat, sebetulnya kita sebagai PAIF itu memang turut berperan ya. Dalam hari ini harus berperan aktif karena dimensinya itu ada dimensi inovasi digital ya. Di mana tahun ini itu kan tahun media digital, apa-apa yang kita belum bisa karena kita ini generasi X Mbak Tin, yang kita hadapi saat ini di samping generasi X juga generasi zilenial. Nah ini mau tidak mau, siap tidak siap, kita sebagai PAIF harus mau belajar dan mentransformasikan diri menjadi bisa akrab ya, dengan dunia digital dan bisa melayani semua usia. Selama ini kan yang kita layani dewasa ya. Jadi psikologi pembelajaran andragogi itu memang harus kita kuasai. Di samping saat ini juga tugas kita lebih kepada ini dunia milenial, anak-anak. Bagaimana konten-konten dalam channel YouTube ya. Kita sebagai PAIF memang dituntut untuk dalam hal ini membuat channel YouTube. Di situ kita sapa mereka dalam dunia mereka sesuai dengan usia mereka. Nah ini salah satu layanan seperti itu. Di samping juga layanan-layanan yang lain, yang ini menuju ke pertanyaan Putin yang kedua ya. Kemudian kita apa saja ya sebagai PAIF untuk mensukseskan revitalisasi yang ada di KUA itu. Selama ini ya walaupun kita baru 7 bulan ya Mbak Tin bertemu, tapi alhamdulillah keberadaan Putin di KUA Kretek itu sudah cukup mewarnai. Nah, kita menambah saja di sini bahwa
program-program dari revitalisasi KUA sebenarnya sudah kita canangkan, bahkan kemarin sempat dihadiri Pak Bupati ya untuk launchingnya, itu kita sudah melaksanakan pesantren masyarakat berbasis masjid. Nah ini bulan ini kita masuk kepada Ramadan, pesantren Ramadan berbasis masjid yang semua diayahi oleh penyuluh, baik penyuluh agama fungsional maupun penyuluh agama honorer yang mereka kita libatkan dalam kajian rutin, karena ternyata animo jamaah kita tinggi ya Mbak ya. Kalau Ramadan jadi 4 lah, jangan hanya 1 bulan sekali. Nah ini tentu ini membutuhkan energi yang kita harus siap melayani. Mereka menginginkan apa? Nah ini kita sebagai PAIF harus mempunyai rencana bimbingan dan penyuluhan yang lebih terukur ya. Punya skala, misalnya Ramadan ini kita berikan tentang fikih Ramadan secara bertahap. Nah ada kurikulum Ramadan yang kita berikan kepada jamaah kita. Jadi pengetahuan jamaah kita tentang Ramadan itu menjadi sumuliyah ya, menjadi menyeluruh tidak parsial. Di samping itu Mbak Tin, untuk remaja kita juga ada program-program. Kita sudah Pak Kepala KUA sudah mencanangkan beberapa program bersama kita sebagai tenaga pelaksananya. Itu adalah program ini penyuluhan stunting, kemudian dibarengi dengan parenting, dan saat ini penyuluhan cegah kawin anak, karena ternyata di hampir di seluruh KUA di Kabupaten Bantul itu ada saja kasus tentang pernikahan dini, baik yang sudah MPA maupun yang memang dini begitu. Nah ini menjadi salah satu program kita, dan juga kita mendukung program Pak Presiden Jokowi yang telah mencanangkan bahwa 2024 itu Indonesia harus generasi mudanya betul-betul gen-based, generasi yang terbaik, jadi generasi emas. Nah ini kita dituntut ini bagaimana menyiapkan segala sesuatunya untuk mensukseskan program Gen-Based-nya Pak Jokowi ya. Alhamdulillah sudah ada kolaborasi antara BKKBN dan Kementerian Agama bidang URAIS. Nah tentu sekarang kita di breakdown ke bawah, jadi kita yang di akar rumput untuk melaksanakannya dan membuat program strategi selanjutnya untuk melayani anak-anak muda. Nah, itu. Baiklah Mbak Yus, kita melakukan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dalam sesi yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya mari kita lanjutkan untuk menanggapi beberapa pertanyaan permasalahan yang akan kita ketahui lebih panjang. Mbak Yus, yang kita tahu tentang perubahan tadi atau kemajuan dari transformasi layanan umat itu kaitannya dengan revitalisasi KUA yang akan datang, itu apa yang menjadikan unggulan atau program yang lebih baik terhadap layanan tersebut kepada masyarakatnya. Kemudian juga apa ranah yang akan kita lakukan untuk bisa menjadikan teladan atau contoh bagi KUA lain atau khususnya untuk kita sendiri. Monggo. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tin. Ini pertanyaannya semakin menukik ya. Untuk selanjutnya memang revitalisasi KUA itu memang mencakup 4 hal ya. Yang pertama yaitu tentang penguatan peran KUA dalam melayani kehidupan keberagamaan, dan juga dalam hal ini tentu kita sebagai penyuluh menjadi
garda terdepan ya, siap-siap itu. Salah satunya tentang basis data, Mbak. Basis data kita harus punya karena salah satu program revitalisasi itu di samping yang sudah dilaksanakan oleh KUA yang lain. Untuk KUA Kecamatan Kretek ini lebih kepada persiapan ASN-nya untuk siap bertransformasi dalam memberikan layanan secara digital. Dan untuk penyuluhnya juga dalam hal ini siap memberikan layanan umat kepada jamaahnya dalam bentuk digitalisasi penyuluhan juga. Nah, basis data dalam hal ini sangat kita butuhkan karena kita akan tahu bahwa program KUA dalam hal ini misalnya wakaf, kemudian juga sertifikasi halal yang menjadi poinnya. Selama ini alhamdulillah data-data tentang UMKM yang ada di Kretek itu sudah terdata ya Mbak Tin, walaupun dalam hal ini belum semua tersertifikasi. Nah, ini peran kita sekaligus di situ kerja maksimal kita ini dituntut salah satunya untuk mensosialisasikan tentang sertifikasi halal yang saat ini sudah kementerian kita yang menangani dan yang menjadi pemeriksanya adalah BP POMUI. Nah, untuk itu kita di akar rumput di kecamatan itu memiliki program dalam hal ini memediasi dan mensosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Kretek. Kemudian program yang kedua yaitu tentang bebas buta baca Quran ya, yang sudah kita include dengan program pesantren masyarakat berbasis masjid. Kemudian ketiga, tentu ini tidak terlepas dengan forum itu loh. Kalau dulu Muspika, nah Muspika ini kita alhamdulillah oleh Pak Camat sudah diberikan kepercayaan penuh ya untuk mensukseskan dalam hal ini tentang program-program pemerintah, salah satunya tentang stunting. Yang ini juga dibarengi dengan Binwin yang dilaksanakan baik Binwin yang teranggarkan maupun Binwin mandiri. Nah, kita juga sudah aktif dalam hal ini mensosialisasikan bahwa anak-anak saat ini, terutama remaja di SMA atau SMP itu, bahwa untuk menikah itu harus 3 bulan sebelumnya. Dan sudah kita sosialisasikan juga berkolaborasi dengan BKKBN, dalam hal ini PLKB ya, penyuluh KB dalam hal pencegahan kawin anak. Kemudian juga meminimalisir angka stunting itu kita telah mensosialisasikan dalam bentuk mendaftar nikah 3 bulan sebelum hari H. Jadi di situ nanti kita menyusun sebuah kurikulum bagaimana 3 bulan itu kita isi dengan apa. Tentu kita berkolaborasi dengan PLKB dan juga dengan Puskesmas. Nah, ini menjadi ranah yang harus kita tekankan, kita skala prioritaskan untuk mendukung program cegah kawin anak dan juga program Indonesia Emas. Kemudian yang kedua Mbak Tin, tentang apa yang sebaiknya, apa yang bisa mungkin diduplikasi ya. Ini dulu pernah ya, dalam waktu itu masih dalam zona integritas kalau tidak salah, saya masih di Penyuluh Jedis itu, bahwa ternyata aplikasi basis data itu sangat penting untuk perencanaan program ke depan. Nah, dan waktu itu saya ikut lomba aplikasi data umat berbasis masjid. Ini sangat dibutuhkan baik oleh penyuluh maupun oleh KUA, karena di situ nanti akan terekam seperti apa monografi wilayah KUA kita yang akan kita garap itu apa saja dan apa yang akan menjadi skala prioritas. Untuk itu memang sudah saatnya bahwa kita di KUA, apalagi sebagai KUA revitalisasi yang dicanangkan tahun ini, kita harus betul-betul mempersiapkan, kalau perlu memang menerapkan satu aplikasi ya, aplikasi yang bisa menyeluruh dan bisa menjadi renstra yang strategis untuk revitalisasi begitu. Nah, di samping itu Mbak Tin, penyuluh memang harus siap, harus siap semuanya. Siap nggak siap, mau nggak mau harus berbenah dan menjadi ASN yang siap melayani umat
baik balita, remaja ataupun dewasa dan lansia. Untuk itu kita mari berbenah dan kita mulai memperhatikan poin-poin ya, dalam hal ini tentang data sekecil apapun, bukti fisik sekecil apapun kita kumpulkan, kita buat dalam satu IPW atau instrumen potensi wilayah. Saya kira itu Mbak Tin ya, tentang program-program yang baiklah Mbak Yus, kita lakukan sedikit kesimpulan ya untuk transformasi layanan umat yang akan kita laksanakan di KUA Kretek. Insya Allah akan menuju pada pencerahan, kebagusan dan kemajuan ya, tentunya bagi para PAIF di sini untuk akan melaksanakan program unggulannya, diantaranya pesantren masyarakat yang berbasis masjid, yang alhamdulillah sudah mengambil 5 sampel masjid, yaitu Masjid Al-A'la, Masjid Al-Nikmah, Masjid Al-Husna, dan juga ada di 5 masjid itu. Semuanya sudah kami laksanakan selama waktu 4 bulan mendatang ya, sehingga alhamdulillah apa yang kita laksanakan dalam layanan pada jamaah masyarakat insya Allah sudah akan kami buktikan, supaya nanti apa yang kita lakukan ini menjadikan kemajuan dan kesuksesan bagi pelayanan itu untuk KUA, khususnya bagi PAIF dalam pembimbingan penyuluhannya. Baiklah sahabat religi yang saya hormati, pada kesempatan sore ini kita akan mengakhiri talkshow dari narasumber kita Mbak Aziz ya, untuk diucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat berbuka puasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.